Meskipun kita sendiri nak ngalami haid, kan suatu saat istri kita ngalami haid atau anak kita yang haid. Terus siapa yang ngajari mereka? Bahkan di Hasyiatul Baijuri itu dijelaskan gini, haram bagi laki-laki melarang istrinya keluar rumah yang tujuan keluarnya untuk belajar ilmu syariat yang dia butuhkan. Dan haram bagi perempuan keluar rumah tanpa seizin suami. Adil syariat ya. Ketika suami tidak ngizini istrinya ngaji bab haid, dosa suaminya. Ketika istri tetap aja kekeh tidak mau diatur keluar rumah tanpa seizin suami, juga haram. Maka solusinya gimana? Maka suami yang ngaji bab haid, setelah dapat ilmunya disampaikan ke istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabil anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mari bersama-sama. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fasal bab menerangkan as-su'al anil ilmi, bertanya tentang ilmu yang masih belum kita paham. Diceritakan pertama kisah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di dalam kitab Bustanul Arifin halaman 23. Sayyidina Abdullah bin Abbas, anak yatim yang dijadikan anak angkat Rasulullah SAW sekaligus adik sepupu Rasulullah SAW, yang pernah didoakan menjadi orang yang ahli tafsir, ahli mentakwil kalamnya Allah dan kalamnya Rasulullah, dan dimengertikan tentang ilmu agama. Nabi pernah doa untuk Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihu fiddin. Jadi kita mendoakan anak-anak kita ini niru doanya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, biar anak kita juga ketularan, kecipratan barokahnya beliau, biar jadi orang alim juga. Jadi kalau doakan anak, samakan seperti doanya Nabi kepada anak kecil yang bernama Abdullah bin Abbas saat itu. Kemudian jadi besar, jadi ulama besar beliau. Allahumma alimhu, ikuti Allahumma alimhu at-ta'wila wa faqihu fid-dini. Kalau kita sambung, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihu fiddin.
Jadi sambil nyium kepalanya didoain itu. Sebagaimana ya niru dongae Kanjeng Nabi wes. Tapi yang jelas maknanya gini, ya Allah ngertikanlah anak ini tentang cara mentakwil, mentafsir kalamnya ulama, kalamullah, hadis Nabi, dan ngertikan dia tentang ilmu agamamu. Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah ditanya oleh murid-muridnya. Pertanyaannya gini, bima adraktal ilma, dengan hal apa jenengan bisa menjadi orang alim? Gara-gara apa jenengan bisa jadi orang alim? Beliau menjawab, bilisanin saulin, dengan lidah yang banyak bertanya. Wa qalbin akulin, dengan hati yang banyak memikir. Wa kaffin bazulin, dan dengan telapak tangan yang banyak berkorban. Kayak gitu. Di lidah yang banyak bertanya. Yang jelas tanyanya bukan tanya ngetes, tanyanya betul-betul tidak paham atau kurang mengerti. Makanya dulu dikisahkan orang kafir Quraisy itu ketika Rasulullah SAW mengaku jadi nabi, mereka itu tidak percaya, masa utusan Allah dari manusia. Bahkan orang kafir Quraisy mengatakan, malihadar rasul yakulut ta'ama wa yamshi fil aswaq. Tidaklah Muhammad yang dianggap oleh pengikutnya sebagai rasul itu, dia makan makanan sama seperti kita. Dia juga berjalan di pasar, berjualan di pasar sama seperti kita. Gara-gara urusan makan sama urusan dagang di pasar, Kanjeng Nabi tidak dipercaya menjadi nabi. Sebaliknya Nabi Isa Al-Masih dan ibunya di Al-Quran dijelaskan kana yakulanit ta'am. Keduanya Isa dan Siti Maryam makan makanan, malah dituhankan. Padahal mereka tahu kalau Nabi Isa dan Siti Maryam makan makanan. Sebaliknya Rasulullah SAW gara-gara makan makanan malah tidak dipercaya jadi nabi. Paham ya? Seperti itu. Wa ummu siddiqah kana yakulanit ta'am gitu. Setelah itu turunlah firman Allah ketika orang kafir Quraisy Mekah itu tidak percaya. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tidaklah aku mengutus beberapa rasul sebelummu Muhammad kecuali mereka adalah pria-pria yang aku beri wahyu. Terus hitopnya orang Mekah ini, fas'alu, bertanyalah kalian ahla dzikri, terhadap orang yang ahli ilmu. Yang dimaksud ahla dzikri al ulama bil Taurat, bit Taurat wal Injil. Orang yang Allah kasih pemahaman tentang kitab Taurat dan kitab Injil, yang di dalam Taurat dan Injil ada keterangan sosok Nabi Muhammad. Tapi sayang keterangan ini mereka sembunyikan, mereka simpan, tidak diajarkan kepada santri-santrinya, kepada murid-muridnya, kepada anak-anaknya. Ya gitu. Tanyakan, ketika mereka menjawab bahwasanya ada Nabi Muhammad, Nabi Ahmad di dalam kitab itu, berarti Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad itu juga manusia, bukan malaikat. Jadi orang kafir Quraisy Mekah itu terbodohi oleh ulamanya sendiri. Jadi ulamanya bilang bahwasanya utusan Allah itu malaikat, bukan manusia. Masa manusia jadi nabi? Itu mereka mikirnya gitu. Dia makan sama seperti kita makan, dia tidur sama seperti kita tidur. Apa kelebihan dia? Dan ini terjadi juga di masa Raja Tolut diangkat menjadi raja. Mereka juga tidak percaya karena Raja Tolut nampak seperti orang biasa dan bukan keturunan Nabi versi mereka, dan bukan keturunan raja. Padahal kalau ditelusuri darahnya masih ada. Nabi Muhammad disepelekan karena orang kafir Quraisy Mekah tidak tahu kalau Nabi Muhammad masih keturunan orang besar, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kan jaraknya jauh.
Jadi nampak seperti orang biasa. Ibaratkan sekarang bukan anaknya kiai, bukan tidak punya pondok, kok ngaku jadi wali. Ibaratkan itu kalau sekarang. Nabi pun seperti itu, nampak seperti anaknya orang biasa, padahal punya darah orang mulia, keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Akhirnya ketika ngaku jadi nabi, tidak percaya masyarakat umumnya. Yang tidak percaya, ya saudaranya sendiri, keluarganya sendiri, terus tetangga-tetangganya dan teman-temannya. Kecuali satu teman yang percaya, itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq teman mulai sebelum jadi nabi, teman mulai kecil sampai dewasa. Dan beliau merupakan orang yang berpengaruh, sehingga mengajak rekan-rekannya masuk Islam mau semua. Kayak Sayyidina Utsman bin Affan masuk Islamnya diajak Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah, Jabir bin Abdillah, Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, itu yang ngajak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq semua. Thalhah bin Ubaidillah dan seterusnya. Jadi bisa membawa. Was'alu ahla dzikri. Ahla dzikri di sini berarti orang yang ngerti tentang ilmunya Allah. Jadi ketika kita tidak tahu, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kita harus banyak bertanya. Kalau kamu tidak banyak bertanya, nanti kamu akan PR terus. Keiskalan kamu, kejanggalan kamu, kebingungan kamu tentang agama Allah tidak terselesaikan ketika kamu tidak berani tanya. Katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas kalau tidak paham langsung tanya kepada pusat, kepada Rasulullah SAW. Dulu ada ceritanya Kiai Abu Dzarin, atau yang sekarang terkenal dengan Batugu Winongan itu. Abu Dzarin ini ketika mondok tiba-tiba kena penyakit korengan, gatel-gatel, sehingga teman-temannya menjauhi karena merasa jijik melihat gatal-gatalnya. Hanya nangis, malam harinya nangis. Tangisannya sampai didengar pengasuh zaman itu. Yang jadi pengasuh adalah Al-Maubullah Kiai Mahalli. Kiai Mahalli dari Pulau Bawean, menantu dari Kiai Aminullah. Kiai Mahalli menghampiri Kiai Abu Dzarin yang masih kecil. Kenapa nak? Saya dijauhi teman-teman Kiai. Saya tidak bisa tanya ilmu lagi, tidak bisa musyawarah lagi, karena teman-teman saya jijik ketika saya dekati. Ya sudah, kamu kalau tanya ilmu langsung tanya ke saya, katanya Kiai Mahalli. Akhirnya kemudian diangkat jadi hadamnya, sampai bisa mengetahui rahasia Kiai Mahalli. Kiai Mahalli punya kamar khusus, tidak ada satupun orang yang tahu isi dalam kamarnya kecuali hanya Kiai Mahalli. Bahkan istri dan anaknya pun tidak tahu. Suatu saat Kiai Mahalli ini mau mios, nitip kunci ke Kiai Abu Dzarin yang jadi hadamnya ini. Jangan sampai ada satupun orang yang berani masuk ke dalam kamarku, meskipun istri dan anakku, siapapun orangnya tanpa terkecuali. Namanya anak muda ya, penasarannya tinggi. Kiai Abu Dzarin ini yang masih kecil ini lancang. Ya, sampai segitunya isinya kamar ini apa sebenarnya, sampai istrinya tidak tahu dalamnya. Ini tempat zikirannya Kiai Mahalli, tempat mutola'ah ilmunya Kiai Mahalli. Akhirnya Kiai Abu Dzarin memberanikan diri masuk ke dalam. Ketika melihat ruangan itu, melihat atapnya ini kelihatan surga, langsung keluar menangis Kiai Abu Dzarin. Kiai Mahalli itu bisa tahu ketika datang siapa yang masuk kamar saya. Saya minta maaf saya Kiai. Terus Kiai Mahalli pesan ke Kiai Abu Dzarin, nah jangan sampai yang sudah kamu saksikan tadi ketika masuk kamarku kau ceritakan kepada siapapun, meskipun kepada istri dan anakku, apalagi kepada teman-temanmu, kecuali ketika saya sudah meninggal dunia. Ini maksudnya Kiai Mahalli. Rahasia-rahasia di dalam kamarku tadi jangan sampai kau bocorkan. Itu saking hati-hatinya para kekasih Allah, takut riya itu. Beliau ingin dianggap seperti orang biasa terus. Tidak punya kelebihan apa-apa, sederhana. Kiai Mahalli makamnya di bawah masjid, Kiai Mahalli.
Eh, yang sekarang itu rumah yang jadi koperasi makan, koperasi kitab sekarang di pondok itu. Seperti itu. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya Allah yang Allah titipkan di semua para wali yang kita ceritakan tadi. Jadi yang pertama resepnya itu banyak bertanya. Terus cara tanyanya jangan model-model Bani Israel. Bani Israel kayak gitu kan. Minta kepada Nabi Isa agar diturunkan makanan dari langit. Diturunkan beneran, tidak mau dimakan. Disuruh Nabi Isa dulu yang makan. Jadi Nabi Isa, oh kalian yang minta kok. Selalu gitu. Ini apakah betul makanan surga? Masih tanya lagi masalahnya. Jangan sampai seperti itu. Kalau sudah jelas ya sudah taslim. Kadang pertanyaan itu jadi kewajiban gara-gara mulut kita. Jadi kayak peraturan di pondok itu. Ada peraturan. Gara-gara kita tanya akhirnya jadi peraturan, jadi syarat. Al-Mafullah Kiai Nawawi Abdul Jalil. Kayak contohnya ngijazai. Kalau ke makamnya Sunan Ampel, ini baca Fatihah 2 jam. 2 jam itu kalau dibaca Fatihahnya biasa normal 500 kali. Ijazahnya beliau kepada masing-masing santri itu beda. Yang penting 2 jam. Ada yang beliau ngijazahi 500. Yang tidak ada syarat apa-apa. Yang penting baca Fatihah. Suatu saat ada teman saya itu tanya ke kiai. Sudah diijazahi, suruh baca Fatihah 500 atau 2 jam di dalam makam Sunan Ampel. Masih tanya, kiai, boleh gerak apa enggak? Enggak boleh gerak katanya Kiai Hasan. Terus waktunya kapan Kiai yang bagus? Akhirnya dipersulit gara-gara pertanyaan kita. Sebenarnya itu tidak ada. Jadi kalau dapat ijazah apa saja itu langsung amalkan wis. Dikasih enteng kok mempersulit diri. Karena jadi kewajiban gara-gara bertanya itu. Dari gitu. Jadi seperti itu, biar nanti biar nak berat-berat. Saya sering dapat amalan dari kiai itu langsung saya amalkan, saya tidak banyak tanya. Meskipun katanya teman-teman saya itu beda-beda. Loh kok gitu ngamal, kata saya dapat dari kiai seperti ini. Macam-macam. Gara-gara kamu banyak bertanya, kalau saya bebas. Jadi terbukti ini. Terus seperti kita lanjut. Wakal bin akul, hati yang banyak mikir. Kok bisa hati banyak mikir? Hati kan kerentek. Akal itu merupakan tumbuh-tumbuhan yang Allah tancapkan di dalam hati, yang akarnya ada di hati tapi batangnya terus meninggi. Jadi ranting-rantingnya, daunnya ada di kepala, sehingga orang mikir itu terasanya di kepala. Makanya di sini bahasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, qol bin akulin, hati yang banyak memikir. Ngerti ya? Memang akal itu di dalam hati, bukan di kepala. Terasanya di sini ya, kayak istilah ilmu anatomi otak kanan, otak kiri. Wakafin bazulin, tangan yang banyak berkorban, itu maksudnya harus berusaha. Kalau dapat ilmu dicatat, kalau memang kamu pelupa. Dicatat di HP atau di buku. Wakafin bazulin, telapak tangan yang banyak berkorban. Ya kalau kita dobet, kalau kita hafalannya kuat ya. Imam Syafi'i sekali dengar langsung hafal, sekali baca langsung tidak pernah lupa. Kalau kita sekelas Imam Syafi'i saja itu kadang ya, belum merasa hafalannya lemah. Sa'altu ila waqi'in su'ahifzi fa'arsadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun min ilahi wa nurullah la yu'ta li'asi. Kalau di ta'lim mutalib la yu'ta, kalau di kitab Hasyatul Baijuri la yuhda li'asi. Aku pernah bertanya kepada guruku Imam Waqi', katanya Imam Syafi'i, tentang hafalan jelekku. Tiba-tiba aku lupa, enggak kayak biasanya.
Terus Imam Waqi menyarankan aku agar meninggalkan maksiat. Karena ilmu itu adalah cahayanya Allah. Cahayanya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Ketika kita dapat ilmu, belum tentu ilmunya nurullah. Ada ilmu yang tidak nurullah. Ini pengalaman saya pribadi ya. Saya dulu diijazahi kitab Al-Ma'man Minad Dhalal sama Al-Mawfula Yai Nawawi Abdul Jalil. Suruh baca, suruh ajarkan di Jakarta. Terus saya terima, wacon wis ya. Tidak diwacon ini di Jakarta ya. Iya wis, wacon. Ini saya membawa kitab Al-Ma'man itu satu koper. Satu koper isinya Al-Ma'man Minad Dhalal. Kitab tauhid yang disusun, yang dikarang oleh Al-Mawfula Yai Nawawi Abdul Jalil. Beliau bahkan cerita ke saya, beliau itu gara-gara dipesemi oleh langsung bisa ngarang kitab itu jadi jawaban. Gara-gara ditanyai dosen Situbondo yang bernama Al-Mawfula almarhum dosen Saifuddin katanya. Tapi sekarang sudah wafat ya. Ditanyai tentang kodok kodar takdir. Setelah itu Yai Nawawi Abdul Jalil lagi bilang gini ke saya, nggak tahu jawabannya. Saya nggak tahu jawabannya. Setelah itu Maklil Kiai Khalil Nawawi tiba-tiba ngaton nang aku, nampakkan diri kepadaku. Yang jelas yang nampak bukan orangnya. Orangnya sudah mati, daunnya Yai Nawawi ini. Pas cerita, tiba-tiba saya kelihatan ada di depan saya. Beliau senyum kepada saya. Setelah beliau pergi, barulah saya bisa menjawab semua pertanyaan itu. Kemudian semua jawaban itu aku tulis, akhirnya jadi buku itu. Jadi Al-Ma'man Minad Dhalal. Kelas Yai Nawawi Abdul Jalil ya. Nggak mutola'ah bisa jadi kitab ya. Tidak jauh beda ulama-ulama yang ada ini yang ngarang kitab ya mungkin seperti itu. Wahabi. Ya awalnya proses belajar. Terus semua ilmu didatangkan dengan tidak susah payah. Gampang hafal, gampang paham. Ditulis akhirnya jadi buku, jadi kitab. Itu saya ingat pesannya Yai Nawawi ketika ditanyai oleh sebagian alumni, Kiai gimana hukumnya? Di dalam KBM kegiatan belajar mengajar, di situ murid laki sama perempuan dan gurunya ini tidak ada sekat, jadi kholwat, campur aduk, laki dan sama wanita yang bukan mahramnya. Gimana hukumnya? Jawabannya Yai Nawawi Abdul Jalil pakai sairan yang saya baca tadi. Jadi ilmu itu merupakan cahayanya Allah. Cahayanya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang yang maksiat. Kalau di dalam kegiatan belajar mengajar itu murid sesama murid atau guru dengan murid maksiat, saling melihat, saling pandang memandang, kemudian syahwat, kemudian ada fitnah ya. Semisal dapat ilmu tapi ilmunya tidak nurullah, ilmunya tidak menjadi cahaya yang menerangi hatinya, tetap gelap gulita. Saya ngajar kitab Al-Ma'man, saya alami seperti itu. Murid yang saya ajar itu laki perempuan dan jaraknya dekat karena tidak ada lagi tempatnya. Jaraknya mungkin 2 kilan antara laki dengan perempuan. Kitab sing tak ajar kitab Yai Nawawi. Siapa ini? Terus di luar pikiran saya, biasanya orang belajar tauhid itu malas ya, nggak semangat ya, malas dengarkan, apalagi nggak ada guyonannya bahas tentang Allah tuh pangeran tuh gitu. Ada guyonannya dikit-dikit ya. Dan kemudian saya doa gini, ya Allah, aku minta satir sebagaimana yang diminta oleh Syekh Imam Ahmad Al-Badawi, agar saya dan semua murid-murid saya tidak ada yang bermaksiat. Jadi setiap sebelum mengajar selalu seperti itu. Dengan hijab ya Allah, biar mereka tidak saling syahwat dan biar mereka tidak saling pandang. Ketika saya nerangkan, semuanya fokus mendengarkan dan memperhatikan, tidak ada yang guyonan dan tidak ada yang tolak-toleh melihat cewek cantik di pinggirnya atau laki-laki ganteng di sebelahnya. Bahasanya suatu saat ya, sudah berjalan 1 bulan, ada salah seorang anak Tangerang Selatan itu datang nemui saya jam 1 malam.
Dia ada perlunya, saya ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Silakan masuk. Ada perlu apa? Pingin mijetinya, nah. Pingin mijeti. Oh iya. Terus perlu saya, hasilnya bukan ini. Perlunya apa kamu? Perlunya cuma nanya. Itu apa? Setiap Ustadz ngajar itu, di dalam tubuh satu saya kelihatan ada kitab kecil keluar, terus masuk ke dalam kitab yang mau dibaca. Terus kitab itu bercahaya ketika jenengan baca, katanya anak itu. Terus yang kedua, saya kalau melihat murid-murid yang perempuan kayak bukan melihat perempuan. Kelihatan apa kamu? Kelihatan sosok manusia yang berjubah putih semua. Terus antara laki dan perempuan itu kayak ada hijab, itu satir tipis tapi warnanya apa? Putih. Terus kenapa? Itu apa Ustaz? Katanya anaknya. Terus saya enggak jawab, saya nangis saya. Di kota metropolitan kayak gini ada orang yang bersih hatinya kayak kamu. Dalam hati saya itu, saya terharu, nangis. Saya sendiri yang berdoa itu tidak kelihatan ke hijab itu. Iki orang lain diperlihatkan sama Allah. Seperti itu ternyata. Ini karomahnya Yai Nawawi Abdul Jalil. Seperti itu, nyata itu, nyata. Dulu saya baca kitab Karomatul Aulia ini, Jami Karomatil Aulia, kisahnya Syekh Ahmad Al-Badawi. Beliau kalau mengadakan acara maulid itu laki perempuan baur. Dan beliau minta hijab kepada Allah biar jamaahnya tidak maksiat. Saya tirulah doa itu. Ya Allah, saya doa minta satir, minta hijab sebagaimana Syekh Ahmad Al-Badawi. Waliyullahmu, kekasihmu. Itu ya. Biar kita semua tidak ada yang maksiat, fokus ya. Ternyata ada, beneran katanya. Yang doa enggak Allah kasih tahu. Ternyata orang lain. Saya enggak sebut namanya, takut ada yang kenal. Takut ini kenal. Nah, anak yang kelihatan itu berarti masih ada ya. Manusia di tempat maksiat masih ada orang soleh, orang yang bersih hatinya. Bisa kelihatan hal-hal yang seperti itu, yang sifatnya niskala, gaib ya, nah kasat mata. Kemudian Anil Imam As-Sufyan As-Sawri, diceritakan tentang kisah Imam Sufyan As-Sawri rahimahullah ta'ala. Ini gurunya Imam Syafi'i. Innahu kana yubadiru birrahil min kulli baldatin dakhalaha wa lam yas'alhu ahadun min ahliya an syai'in minal ilmi. Suatu saat Imam Sufyan As-Sawri, guru besar, beliau terburu-buru imigrasi, hijrah dari setiap negara yang beliau masuki. Setiap masuk, semisal ke kota Jakarta, tidak ada satupun orang Jakarta yang tanya ilmu kepada Imam Sufyan. Beliau pergi, tidak lama pergi, pindah kota lagi. Orang kota itu tidak ada yang ngaji, tidak ada yang tanya ilmu, pindah kota lagi. Beliau selalu seperti itu, selalu imigrasi, tidak lama-lama. Birrahil wa yaqulu, dan beliau mengatakan hadza baladun yamutu fihil ilmu. Ini adalah sebuah kota yang mana ilmunya Allah mati di dalam kota itu. Jadi setiap tidak ada orang yang ngaji pindah, tidak ada orang yang ngaji pindah. Imam Sufyan As-Sawri. Imam Sufyan As-Sawri diceritakan kemarin di Jami' Karomatil Aulia. Beliau ini bisa kasab, bisa melihat senyuman bidadari surga sampai semangat ibadah. Dan diceritakan pula Imam Sufyan As-Sawri ini kalau lagi puasa, ini mumpung bulan puasa Rejab ya, beliau itu buka puasanya tidak sama kayak kita, jauh. Imam Sufyan As-Sawri buka puasanya karena rahimahullah ta'ala yuftiru alama ilmator. Kalau mokel, kalau buka puasa selalu minum air hujan. Nak minum aqua, nak minum es, selalu mengharapkan langsung hujan yang turun dari langit. Kalau hujan lah, tidak lagi turun, beliau langsung mencari alama in nahar
alladzi lam yahfirhu salatin, mencari sungai yang tidak digali oleh pemerintah. Maksudnya digali kayak sumur yang digali dirinya sendiri atau orang kampung, baru diminum. Dari saking hati-hatinya. Berarti bukan dapat beli di pasar atau di warung, di toko. Imam Sufyan Ats-Tsauri waroknya sampai gitu, wajar beli, hatinya bersih. Kila ina syekh barusan ceritanya disebut kitab Ihya juz 1 halaman 18. Masih lanjut, ditutup satu bab ya. Kila ina syekh al-Malibari ya. Sesungguhnya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in, ini orang Spanyol ini. Lama allafa kitabahu Fathul Mu'in, ketika beliau sudah menyusun kitab fikihnya yang bernama Fathul Mu'in, lam yaktub fil haid illal qalila, beliau tidak menerangkan tentang bab haid kecuali hanya segelintir saja, hanya ilmu sedikit saja. Berarti beliau tidak sedetail mungkin menerangkan bab haid, sama seperti kitab fikih yang selain Fathul Mu'in. Ya, Fathul Qorib detail, Fathul Wahab apalagi. Fathul Mu'in malah keterangannya simple, tidak dijelentrehkan dengan betul. Fasu'il an dzalik, kemudian santri-santrinya beliau Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari rahimahullah ta'ala bertanya kepada beliau, mengapa jenengan nerangkan bab haid kok sedikit ilmunya, tidak sama kayak bab-bab yang selain haid. Terus beliau menjawab, rajulun ma yahid, masalahnya karena pria tidak haid. Karena pria merasa dirinya tidak pernah haid, jadi jarang orang laki-laki yang mau memperdalam ilmu bab haidnya. Wa mra'atun ma tas'al, sedang wanita-wanita yang mengalami haid mereka tidak mau bertanya tentang haid. Gara-gara itu beliau nyusun Fathul Mu'innya, nerangkan bab haidnya hanya singkat. Sebenarnya wajib belajar bab haid itu bagi laki maupun perempuan. Meskipun kita sendiri nak ngalami haid, kan suatu saat istri kita ngalami haid atau anak kita yang haid, terus siapa yang ngajari mereka? Bahkan di Hasyiatul Baijuri itu dijelaskan gini, haram bagi laki-laki melarang istrinya keluar rumah yang tujuan keluarnya untuk belajar ilmu syariat yang dia butuhkan. Dan haram bagi perempuan keluar rumah tanpa seizin suami. Adil syariat ya. Ketika suami tidak ngizini istrinya ngaji bab haid, dosa suaminya. Ketika istri tetap aja kekeh tidak mau diatur, keluar rumah tanpa seizin suami, juga haram. Maka solusinya gimana? Maka suami yang ngaji bab haid, setelah dapat ilmunya disampaikan ke istri. Bahkan Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau di bab nikah ini, yang saya baca di bab nikah, di antara kewajiban seorang suami adalah ngajari ilmu haid kepada istri, terutama yang menyangkut tentang kewajiban sholatnya. Ini yang sering terjadi ya. Ketika darah haid itu datang, di waktu sekarang waktu sholat apa ini? Isya. Awalnya perempuan itu lagi suci, kemudian darahnya datang ketika dia belum sholat isya. Maka sholat isya ini tetap wajib diqodhoi ketika sudah suci, sudah mandi atas besar haidnya, sudah suci dari haid dan mandi atas besar haidnya. Nanti wajib ini ada hito. Makanya wanita enakan sholatnya di awal waktu, takut kedatangan haid mendadak nanti bingung. Tapi biasanya wanita itu bisa nandai kapan dirinya haid, kapan enggak. Kurang 3 hari lagi, kurang seminggu lagi saya akan. Nah, ketika sudah waktunya, kalau bisa sholatnya di awal waktu, biar tidak terjadi seperti ini. Ini umum kedatangan haid. Haid datang di waktu maghrib sedang dia belum sholat maghrib,
maka dia maghrib itu wajib diqodoi ketika sudah suci. Dan sholat yang selain itu pun juga sama hukumnya. Ini yang fatal, ini banyak orang tidak paham, laki maupun perempuan, ketika darah berhenti. Ada perempuan, ini dicatat kalau bisa, ini jarang paham orang. Ada perempuan lagi haid sekarang, maghrib tadi haid, tapi waktunya hari ini waktunya mampet. Tiba-tiba mampetnya jam 8. Jam 8 masuk waktu Isya, karena Isyanya jam 6:30 lah. Setelah itu karena dia mampetnya jam 8, mampet di waktu sholat Isya, dia kemudian mandi hadas besar. Setelah mandi hadas besar, dia wajib melakukan sholat apa kira-kira? Sholat apa? Maghrib. Maghrib apa Isya? Maghrib dan Isya. Maghrib dan Isya. Ngerti? Kalau ada orang sedang haid, tiba-tiba darahnya mampet pas waktu asar. Setelah mandi hadas besar, sholat apa kira-kira yang wajib dikerjakan? Zuhur dan asar. Ya kan? Kemudian ada wanita haid, darahnya berhenti di waktu maghrib. Kira-kira sholat apa yang wajib dikerjakan? Asar maghrib? Jawaban. Kira-kira sholat apa? Nggak nyadar ya nih. Semua kita fikih, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, ya Fathul Wahab, semuanya terangannya sama. Kitab Al-Pun Imam Syafi'i juga sama. Nihayatul Muhtad ya sama. Tufatul Muhtad sama. Ini yang masalahnya ini di darah mampet. Kalau tadi kedatangan darah kan. Sekarang ketika dia sedang haid, kemudian darahnya berhenti. Ketika darahnya berhenti di waktu zuhur, setelah mandi hadas besar haid, maka sholat apa yang wajib dikerjakan? Sholat apa kok? Zuhur. Ketika darah mampet di waktu maghrib, kira-kira sholat apa yang wajib dikerjakan? Maghrib. Ketika darahnya mampet di waktu apa ya? Isya, maka sholat apa yang wajib dikerjakan? Maghrib Isya ya. Ketika darahnya mampet di waktu subuh, sholat apa yang wajib dikerjakan? Subuh. Ketika darahnya mampet di waktu zuhur, sholat apa yang wajib dikerjakan? Zuhur. Kalau mampetnya di asar, zuhur asar. Nah, ini sekarang bahas pertanyaannya. Ketika darah mampet di waktu asar, maka sholat yang wajib dikerjakan asar sama sebelum asar, yaitu zuhur. Ketika darahnya mampet di waktu isya, maka sholat yang wajib dikerjakan isya dengan sholat sebelum isya, yaitu maghrib. Jadi bahasanya jangan sholat pertama dulu, maju mundur ke belakang, biar tidak salah paham sampean. Ketika mampet di waktu maghrib, maka hanya sholat maghrib saja. Mampet di waktu subuh, hanya sholat subuh saja. Mampet di waktu zuhur, hanya sholat zuhur saja. Patokannya sholat sebelum itu. Mampet di waktu zuhur, sholat sebelum zuhur apa? Bisa nggak zuhur sama subuh dijamak? Tidak bisa. Berarti sholat zuhur saja. Ketika mampet di waktu asar, kita lihat sholat sebelum asar apa? Bisa nggak asar dijamak dengan zuhur? Karena sholat jamak itu dianggap satu waktu. Makanya itu sholat asar dan sholat sebelum asar wajib dikerjakan. Niatnya bukan qadha, adaan. Zuhurnya adaan, asarnya adaan. Ngerti? Jadi ketika mampet di waktu isya, maka sholat isya dan sholat sebelum isya wajib dikerjakan. Apa sebelum isya?
maghrib. Ketika mempetnya di maghrib hanya maghrib saja. Karena maghrib dan sholat sebelum maghrib yaitu asar tidak bisa dijamak. Ngerti? Jadi patokannya jangan maju ke depan. Jadi ketika saya tanyai sholat apa yang dikerjakan ketika mampet di isya, maghrib sama isya, jangan gitu. Isya sama maghrib gitu loh. Jadi mundur ke belakang biar sampai tidak salah paham. Yang bikin sampan kolong ketika maju mikirnya maju, mikirnya ke belakang, mundur ke belakang. Kalau mampetnya di waktu isya, lihat sholat sebelum isya apa? Maghrib. Bisa dijamak apa tidak? Bisa, berarti wajib dikerjakan. Kalau mampetnya di maghrib, sholat sebelum maghrib apa? Asar. Bisa nggak maghrib sama asar dijamak? Tidak bisa, berarti hanya maghrib saja. Kalau mampetnya di waktu asar, lihat ke belakang sebelum asar, sholat apa? Zuhur. Bisa nggak asar sama zuhur dijamak? Bisa, berarti yang wajib dikerjakan zuhur sama asar. Ngerti? Ketika mampetnya di zuhur, kita noleh ke belakang, sholat sebelum zuhur apa? Subuh. Bisa nggak subuh sama zuhur dijamak? Tidak bisa, berarti hanya sholat zuhur saja yang wajib dikerjakan. Jadi kesimpulan banyak orang yang tidak paham ini, ketika darah haid mampet di waktu asar atau mampet di waktu isya, padahal sholat asar dan sholat sebelum asar yaitu zuhur wajib dikerjakan, dan sholat isya dan sholat sebelum isya yaitu maghrib wajib dikerjakan. Jelas ya? Minimal tahu hukum itu dulu, minimal tahunya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Karena hukum ini jarang orang paham, laki maupun perempuan. Dari 1000 orang mungkin yang paham 1 orang. Meskipun wanita itu perlu kita ketahui, jangan mentang-mentang istrimu alumni pondok pesantren, kamu sendiri saja alumni pondok pesantren tidak paham kok, apalagi perempuan istrimu. Belum tentu istrimu meskipun mondok ya paham juga, kalau tidak ngaji mondoknya makan tidur. Jadi jangan ngadakan banyak. Saya dulu pernah ngadakan kursus haid, laki-laki tidak ada yang hadir, perempuan semua yang hadir. Akhirnya saya omongin, kamu besok kalau tidak paham, istrimu tanya ke siapa? Iya saja. Kalau saya suruh tanya ke Ustadz apa kamu tidak cemburu nanti? Nanti istri kamu selingkuh dengan saya, gimana kamu? Tertawa. Ya sudah, ngaji, meskipun kamu tidak ngalami sendiri, suatu saat ilmu itu akan kamu butuhkan. Meskipun bukan untuk kamu, tapi untuk istri dan anak kamu, atau untuk murid-muridmu kalau kamu jadi guru. Jangan mentang-mentang kamu, oh saya cari anak pondokan aja biar tidak susah ngajari. Iya kalau paham juga, kalau tidak paham tidak jamin santri itu alim kalau mereka tidak ngaji. Umumnya gini, yang semangat belajar itu laki-laki, perempuan itu malas meskipun mondok. Makanya rata-rata musonef pengarang kitab itu laki-laki. Makanya Rasulullah memperumpamakan wanita itu diibaratkan kalhura bil aqsam. Wanita solihah itu ibaratkan gagak yang bersayap putih dari saking jarangnya. Kalau di kitab Futuhatul Ilahiyah, yakmul kamula minar rija kasir walam yakmul minan nisa illa arba. Laki-laki jadi manusia sempurna banyak, tidak terhitung jumlahnya. Wanita jadi manusia sempurna jarang, kecuali 4 orang. Siti Maryam binti Imran, Siti Asya binti Muzahim, dan Siti Khadijah Al-Kubra, dan Siti Fatimah Zahra. Ini ratunya wanita surga besok. 4 orang ini jarang, dari saking jarangnya sesolihah-solihahnya wanita ya tetap dablek. Karena khuliqat min dila'in lahu iwajun, tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Maksudnya apa? Bahasa tulang rusuk bengkok Rasulullah memperumpamakan akhlak buruknya. Gagak yang sayapnya hitam itu akhlak buruknya. Gagak yang sayapnya putih itu lambang akhlak baiknya. Jarang. Itu tugasnya laki-laki, fakowimhu, meluruskan tulang yang bengkok itu, akhlak-akhlak yang jelek itu loh.
diluruskan, dididik dengan ilmu pengetahuan. Bab istihadah, ya tanya itu, banyak tanya. Meskipun kita nak ngalami, pasti suatu saat kamu dibutuhkan. Istri kamu lagi istihadah, nak ngerti kalau istihadah itu ternyata wajib sholat. Apa saja yang harus dilakukan. Dan niat wudhunya wanita istihadah bukan menghilangkan hadas, tapi nawaitu wudhu alistibahati sholat. Aku niat berwudhu agar aku diperbolehkan sholat. Itu niatnya wudhu wanita istihadah, karena dia selalu berhadas. Kalau nawaitul wudhu alirafil hadasil asghar, ya hadas setiap detiknya kok. Kan selalu keluar darah dari kelaminnya, kan hadas terus berarti. Kalau menghilangkan hadas, tahsilul hasil, tidak hilang hadasnya. Jadi niat wudhunya wanita istihadah niat agar diperbolehkan sholat. Wanita istihadah itu setiap masuknya waktu sholat wudhunya otomatis batal. Setiap masuk waktu sholat harus mengganti pembalutnya, menyumbat. Hal yang disumbatkan ke vagina itu diganti dengan yang baru, kapas baru, pembalut yang baru. Setelah itu wudhu secepat mungkin. Wudhunya bisa untuk satu sholat fardu dan sholat sunat yang dibutuhkan. Misalnya ditambah baca Al-Quran dan tidak masalah. Nanti dengar adzan waktu sholat berikutnya batal otomatis. Lakukan hal yang sama. Bersihkan kelaminnya dari sisa-sisa darah, kemudian disumbat pakai kapas dan ditambahi pembalut. Setelah itu wudhu lagi. Wudhunya nawaitul wudhu alistibahati sholat. Niat wudhu tidak harus bahasa Arab. Saya wudhu agar aku diperbolehkan sholat asar. Gitu. Niat wudhunya wanita yang istihadah. Istihadah itu darahnya berarti tidak sesuai kriteria haid. Haid itu minimal 24 jam, maksimalnya 15 hari. Dan perlu diketahui orang keluar darah itu tidak sama kayak orang kencing. Ngerembes gitu loh. Ada yang ya lagi bersih nak keluar, nanti 1 jam berikutnya atau 15 menit berikutnya keluar lagi. Keluarnya tidak kayak kencing. Kalau kayak kencing ya kebanjiran rumah kamu. Jadi untuk mendeteksi ya, membuktikan lagi keluar darah apa enggak, pendarahan apa enggak, itu dibuktikan dengan kapas atau kain. Ditempelkan di mulut vagina, semisal masih ada bercak-bercak keruh, itu berarti lagi pendarahan. Kalau dicoba pakai kapas sudah tidak ada lagi, berarti sudah mampet. Tuh. Makanya Imam Syafi'i ini istiqra itu hasil observasi, pengamatan secara berulang, bertanya kepada seluruh wanita yang ada di Madinah dan wanita yang ada di negara Mesir. Tanya satu persatu setiap wanita, kamu biasanya keluar darah berapa hari? Istiqra Imam Syafi'i observasi, nelitinya bukan sekali 2 kali, bertahun-tahun. Dan hampir semua wanita yang ada di negara yang beliau tempati ditanyai semua. Akhirnya jadi keputusan ilmu haid itu. Dulu ada ceritanya Imam Abu Hanifah, Imam Nu'man bin Sabit Abu Hanifah. Imam Hanafi ini pernah ditamui oleh wanita solihah. Ketika Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah, Imam Nu'man bin Sabit lagi ngajar kayak gini, tiba-tiba kedayon wanita. Tapi agak dewasa wanitanya, enggak gadis. Gadis bingung jamaahnya karena murid-muridnya yang diajar pasti itu laki-laki. Bertamu, enggak keluar ucapan satu kata pun. Wanita itu cuma bawa apel. Bawa apel, duduk di depan Abu Hanifah. Apelnya itu berwarna 2. Sisi kanan warnanya merah, sisi kiri warnanya kuning. Apel ini dikasihkan ke Abu Hanifah, Imam Hanafi. Setelah itu dibelah sama Abu Hanifah. Isi dalamnya ditunjukkan. Setelah itu pergi. Santri-santri laki-laki itu bengong semua. Tidak keluar satu kata pun. Bawa apel. Setelah itu Kiai atau Abu Hanifah
membelah apel itu jadi dua, setelah itu dibuka, ditunjukkan ke wanita itu pergi. Setelah wanita itu pergi, santri-santri yang laki-laki bertanya, apa maksud tadi? Ya Syekh, wanita tadi yang bawa apel, wanita yang bawa apel tadi itu wanita solihah. Dia bertanya ilmu kepada saya. Dia lagi mengalami pendarahan. Darah yang dia alami darah merah dan darah kuning, sama seperti dua sisi apel ini. Setelah itu saya belah jadi dua. Di dalam apel warnanya putih. Maksudnya dia dikatakan sudah suci. Kalau sudah enggak, di mulut vaginanya tidak ada bercak kuning atau tidak ada bercak merahnya, berarti dia sudah suci. Waktunya mandi hadas besar. Dan dia paham terus pergi. Sama-sama walinya. Si Abu Hanifah wali, wanita yang bertanya wali. Berarti tidak keluar satu kata pun. Kita masih meragukan mazhab yang 4 itu. Itu orang-orang ngetop semua itu. Hatinya bersih, jernih, penuh dengan cahaya Allah. Nggak banyak komentar, langsung paham. Ini ngantuk, waktunya berhenti ngajinya berarti. Wis sudah nggak sanggup ya. Kita tutup ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita dapat keberkahan dari semua cerita wali-walinya Allah tadi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bifadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.